Assalamualaikum sahabat iman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun Anda sedang beribadah. Sahabat iman, hari ini kita berada di hari kedua dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini hari ini tanggal 23 Juli ya sahabat iman, 2020. Nasihat yang sedang meramaikan jagat media sosial kita beberapa hari terakhir adalah nasihat yang terkait dengan keutamaan amal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini sahabat. Jadi karena itu sudah ramai dibahas oleh para asatidzah yang lain, maka pada kesempatan ini saya tidak akan ikut membahas tentang itu sahabat iman. Tapi karena semua bersentuhan dengan persoalan amal soleh, maka yang akan jadi topik pembahasan saya pada kesempatan ini adalah tentang amal soleh itu sendiri. Mulai dari definisinya, cakupannya, selanjutnya apakah amal soleh itu sebatas sholat, kemudian puasa, sedekah, zikir, ngaji, dan lain sebagainya, ataukah justru jangkauannya jauh lebih luas dibandingkan daripada sebatas itu sahabat iman. Oh ya sahabat iman, ini karena kita dalam rangka thalabul ilm, jadi agar supaya apa yang kita lakukan ini bisa dinilai oleh Allah sebagai thalabul ilm, dan apa yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita. Jadi alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sahabat iman. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai aktivitas kita ini, dan semoga apa yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai thalabul ilm dan akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Yuk ikut saya sahabat iman, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai thalabul ilm. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iman, saya akan kembali. Jadi kenapa tema ini harus saya bahas pada kesempatan ini? Karena amal soleh itu sendiri ternyata sebagai pembuktian daripada pengakuan keimanan setiap orang. Artinya orang yang sekedar mengatakan saya beriman, imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika iman itu tidak dibuktikan dengan amal soleh. Ini alasan yang pertama sahabat iman. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang itu. Salah satu di antara ayat itu adalah yang menjelaskan tentang orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika kalian bertanya atau jika kamu bertanya wahai Rasulullah kepada orang-orang musyrik itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa sebetulnya yang menciptakan langit dan bumi itu, la yaqulunallah, mereka pasti akan menjawab bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Ini artinya mereka mengakui ketuhanan Allah, tapi karena mereka tidak melakukan amal soleh, maka iman mereka tidak diakui oleh Allah. Jadi itu alasan yang pertama sahabat iman. Lalu alasan yang kedua adalah ternyata banyak di antara umat muslim, orang-orang beriman yang melakukan amal soleh, atau mohon maaf, yang melakukan satu amal kebaikan, aktivitas kebaikan, dia merasa bahwa itu bagian dari amal soleh, tapi ternyata tidak termasuk bagian dari amal soleh sahabat iman. Nah ini sangat berbahaya. Tapi ini jangan pula kita pahami bahwa ternyata agama Islam itu adalah agama yang menyulitkan umatnya. Tidak sahabat iman, sama sekali tidak. Karena dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan di awal surah Thaha, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Thaha
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini untuk menyulitkanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di awal surat Toha itu. Jadi sekali lagi sahabat iman, sama sekali ini bukan berarti bahwa Islam itu mempersulit umatnya, tidak sama sekali. Tapi pada kenyataannya justru ketika Islam itu memberikan fasilitas dan kemudahan yang begitu banyak kepada umatnya, justru disitulah banyak di antara umat muslim itu yang kemudian terlena, sahabat iman. Sehingga dengan terlenanya, akhirnya amal soleh yang dia lakukan atau kebaikan yang dia lakukan itu tidak lagi diperhatikan, tidak lagi dipedulikan. Nah, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai lalai. Makanya dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan fawailul lil musallin itu, yang artinya kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Kan bahaya sekali, sahabat iman. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa jangan kita menganggap ayat ini bahwa ternyata Islam itu mempersulit umatnya, tidak sama sekali. Tapi ayat itu menegaskan kepada kita atau ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa meskipun Islam itu memberikan fasilitas dan kemudahan yang begitu banyak bagi umatnya untuk dengan mudahnya masuk surga, tapi dengan begitu jangan juga kemudian membuat kita akhirnya memandang remeh, tidak peduli, lalai dengan amal soleh yang kita lakukan. Makanya kan kalau kita lihat lanjutan firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah mengatakan di sana alladzina hum fi salatihim sahun. Orang-orang yang justru celaka dengan sholatnya itu adalah alladzina hum, mereka yang an sholatihim sahun. Dengan sholatnya itu justru mereka lalai. Nah, ini saya maksud tadi, sahabat iman. Jadi Islam itu memberikan kemudahan yang luar biasa kepada kita, tapi justru umat Islam itu dengan kemudahan ini banyak yang lalai di antara mereka. Nah, ini alasan yang kedua mengapa sehingga saya anggap penting untuk kita bicarakan tentang persoalan hakikat dari amal soleh itu. Lalu yang ketiga, sahabat iman, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga di dalam surah Al-Ahzab. Allah mengatakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, kata Allah. Katakan wahai Rasulullah, hal nunabbi'ukum, maukah aku beritahukan kepada kalian bil akhsarina a'mala, orang-orang yang melakukan amal kebaikan tapi justru dia merugi. Justru dia rugi dengan amal kebaikannya itu, kata Allah. Lalu Allah melanjutkan, siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sebetulnya apa yang mereka lakukan itu tidak termasuk bagian dari amal soleh. Tapi wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka masih masih berpikir, masih menganggap bahwa kebaikan yang mereka lakukan itu adalah bagian dari amal soleh. Nah, ini sahabat iman. Jadi sekali lagi Islam memberikan kemudahan kepada kita, tapi jangan sampai kemudian kemudahan itu menjadikan kita lalai dengan definisi dari amal soleh itu, syarat-syarat diterimanya daripada amal soleh itu. Sahabat iman ahabakumullah. Jadi definisi amal soleh itu sebetulnya apa? Ini berasal dari dua kata ya sahabat iman. Kata yang pertama adalah amal. Amal itu masdar dari kata amila ya'malu. Amila ya'malu itu sendiri artinya adalah bekerja, melakukan, berbuat, beraktivitas, itu amal. Atau amila ya'malu. Nah, al-amal itu sendiri itu artinya perbuatan, pekerjaan, aktivitas, tingkah laku, itu al-amal. Nah, selanjutnya kata yang kedua adalah as-soleh. Kata soleh. Soleh itu artinya baik. Jadi amal soleh itu sebetulnya artinya perbuatan baik. Segala apa yang kita lakukan yang menurut pandangan kita itu adalah baik, itu disebut sebagai amal soleh pada dasarnya. Cuman secara istilah, amal soleh itu adalah perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah. Itu pada intinya atau inti definisinya. Jadi tidak hanya sekedar baik, tapi juga harus diridhoi oleh Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Agar supaya perbuatan baik kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa syarat-syarat yang harus kita penuhi sehingga aktivitas kita itu, perbuatan baik kita itu benar-benar masuk dalam kategori amal soleh. Dengan begitu sehingga tadi itu kita melakukan sholat tidak dianggap sebagai sholat yang lalai, kita tilawatul Quran tidak dianggap sebagai tilawatul Quran yang lalai, kita sedekah tidak dianggap sebagai sedekah yang lalai, yang pada akhirnya kan sia-sia.
Nah, itu sahabat iman. Jadi amal soleh itu dalam Islam sering juga sebetulnya disebut sebagai ibadah. Imam Ibnu Taimiyah sendiri mendefinisikan kata ibadah itu, beliau mengatakan ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Artinya ibadah itu adalah ismun jami', suatu kosakata yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu ta'ala wa yardahu, yang mencakup setiap aktivitas yang disukai, dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhoi, minal aqwali, baik itu berupa akwal, qaul, berupa ucapan, wal af'al, atau berupa perbuatan, al-zahirah, yang nampak, wal batinah, dan yang tersembunyi. Jadi sahabat iman, amal soleh itu adalah aktivitas atau perbuatan baik. Pada intinya menurut definisi ini adalah perbuatan baik yang harus diridhoi oleh Allah. Nah, sekarang pembicaraan kita akan mengarah pada bagaimana perbuatan baik kita itu bisa mendapatkan ridho dari Allah. Nah, para ulama menetapkan ada 2 syarat setidaknya. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu ya lillahi ta'ala. Kita orientasikan semua apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Anda ngaji tilawatul Quran, tilawatul Qurannya itu bukan untuk apa-apa, tidak untuk dilihat oleh orang, tidak untuk dinilai oleh sahabat Anda misalnya, atau atasan Anda dan lain sebagainya. Intinya apa yang Anda lakukan lillahi ta'ala, semua untuk atau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya ikhlas. Intinya semua apa yang kita lakukan orientasikan semua untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kalau semua aktivitas yang kita lakukan semuanya kita orientasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah, sahabat iman, maka kita tidak akan pernah kecewa dengan apa yang terjadi setelah itu. Karena kalau kita masih mengharapkan balas budi dari orang, atau mengharapkan misalnya sesuatu yang sifatnya duniawi, ya semua apa yang kita lakukan di dunia ini kadang-kadang atau tidak jarang itu membuat kita kecewa. Tapi kalau kita orientasikan apa yang kita lakukan semua lillahi ta'ala, maka itu insya Allah tidak akan membuat kita kecewa. Jadi sahabat iman, kalau kita bawa pada konteks 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, banyak amal soleh yang sudah disebutkan di dalam hadis. Bisa zikir, tilawatul Quran, puasa, sedekah, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Itu semua termasuk bagian dari amal soleh. Tapi kalau kita lihat syarat yang pertama tadi, ikhlaskan semuanya lillahi ta'ala. Termasuk diantaranya kurban nanti. Banyak orang yang berkurban, orientasinya untuk apa? Untuk didengar oleh orang pada saat disebut namanya, saat hendak disembelih hewan kurbannya. Itu kan namanya riya. Kalau sudah seperti ini, maka amal kebaikan yang dia lakukan memang masih bisa dikatakan sebagai kebaikan, tapi bukan lagi masuk bagian amal soleh. Itu yang pertama ya sahabat. Jadi orientasikan semua apa yang kita lakukan lillahi ta'ala. Lalu yang kedua, syarat yang kedua adalah al-muttaba'ah atau ittiba'ur rasul. Artinya perbuatan baik yang kita lakukan itu mencontoh apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda berkurban misalnya, tapi ketika Anda berkurban, pembagian dagingnya Anda atur sendiri. Itu termasuk perbuatan baik, tapi tidak termasuk bagian dari amal soleh. Kenapa? Karena tidak mencontoh Rasul. Yang mencontoh Rasul itu bagaimana? Hewan kurban ketika Anda sudah sembelih, maka hewan kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk Anda sebagai pengkurban, sepertiga lagi untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk dibagi-bagikan ke yang lain. Itu namanya ittiba'ur rasul, sahabat iman. Atau amal soleh yang lain misalnya, kita ambil contoh, Anda mau qiyamul lail atau mau sholat malam misalnya, tapi ketika Anda sholat malam misalnya suka-sukanya misalnya, ya pokoknya saya mau sholat malam 1 malam suntuk, itu kan sudah tidak ittiba'ur rasul, sahabat iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kuat sekali qiyamul lailnya, salat malamnya kuat sekali, tapi tetap saja beliau sebelum qiyamul lail beliau tidur terlebih dahulu. Nah, itu yang dimaksud dengan ittiba'ur rasul.
Dan itulah yang akan membuat setiap aktivitas kebaikan kita itu bisa dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Itu ya sahabat iman. Jadi ini yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Saya rasa masih banyak contoh-contoh yang lain. Tapi intinya kalau memang benar-benar kita tidak ingin agar apa yang kita lakoni di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini benar-benar lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal soleh apapun di luar bulan ini atau di luar 10 malam terakhir ini, hatta bahkan jihad fisabilillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal soleh di 10 hari pertama ini lebih baik dibandingkan daripada jihad fisabilillah. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan itu, maka ingat-ingat tadi itu ya, 2 syarat amal soleh itu bisa dijadikan atau dianggap dinilai oleh Allah sebagai benar-benar amal soleh. Pertama, al-ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat iman. Cukup sekian, sampai ketemu pada video yang berikutnya. Saya Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.